warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam sejahtera untuk anak-anak. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan siap mengikuti pelajaran pada pertemuan kali ini. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tantangan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Saya ulangi, tema atau materi yang akan kita bahas bersama pada pertemuan kali ini adalah tantangan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Kegiatan pembelajaran anak-anak ada 4 kegiatan. Saya ulangi, ada 4 kegiatan yang akan kamu lakukan. Pertama, observasi, yaitu nanti mengamati tayangan PowerPoint dan perhatikan materi belajar pada pertemuan kali ini. Setelah itu kalian mengeksplorasi. Artinya apa? Membaca dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber belajar yang terkait dengan materi belajar. Buku paket boleh, buku lain yang relevan, atau searching di internet. Setelah itu, kalian melakukan yang namanya asosiasi, yaitu mengolah informasi yang sudah kamu dapatkan dari berbagai sumber untuk menjawab pertanyaan, permasalahan yang ada di dalam tugas, latihan, atau kuis, atau mungkin proyek. Terakhir, kalian melakukan komunikasi, yaitu mempresentasikan hasil belajar pada pertemuan kali ini. Tujuan pembelajaran pertemuan kali ini, anak-anak, melalui kegiatan literasi itu membaca teks, dan inquiry mandiri. Inquiry artinya anak-anak belajar mencari dan menemukan sendiri. Siswa diharapkan mampu mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan mengkomunikasikan tantangan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum kita bahas materi tantangan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita ingat materi pembelajaran yang lalu, yaitu kalian mempelajari tentang faktor-faktor pembentuk dan penghambat integrasi nasional. Kesimpulannya adalah faktor-faktor pembentuk integrasi nasional yaitu adanya faktor persamaan nasib, persamaan cita-cita, persamaan ideologi negara, persamaan rasa kebangsaan, dan persamaan bahasa nasional. Adapun faktor-faktor yang menghambat atau yang menghalangi integrasi nasional diantaranya adalah kemajemukan bangsa kita, sikap tidak toleransi terhadap perbedaan, adanya sikap fanatisme golongan, kurangnya kesadaran bahwa ancaman dari negara luar itu datang sewaktu-waktu, dan yang terakhir, karakteristik wilayah negara Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari banyak kepulauan. Itu kesimpulan pembelajaran yang lalu. Peta konsep materi untuk pertemuan kali ini, anak-anak, kalian akan mempelajari tantangan menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terdiri dari 2 pembahasan, yaitu tantangan yang bersifat internal dan tantangan yang bersifat eksternal. Tantangan internal itu artinya tantangan yang datang dari dalam negeri, dari lingkungan kita sendiri. Sedangkan tantangan eksternal itu datang dari luar negara Indonesia.
kita juga harus Kita simak membuat garis tegas. sebentar. Kita tidak boleh ragu menjaga kedaulatan kita, menjaga laut kita, menjaga perbatasan kita, menjaga sumber daya alam kita. Kita harus berani melawan pencurian sumber daya alam laut kita. Kita harus berani menenggelamkan kapal ilegal untuk melindungi nelayan kita. Kita harus berani menjaga setiap jenggal bumi pertiwi untuk kemakmuran rakyat kita. Cukup tadi anak-anak pidato Presiden Joko Widodo kaitannya dengan kita harus berani menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ada 4 istilah anak-anak yang harus paham artinya yang hampir sama tetapi berbeda, yaitu ada kata ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau sering disingkat ATHG. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Perhatikan dengan baik perbedaan yang tidak terlalu jauh, tapi anak-anak ini sangat berbeda risikonya. Ancaman itu sesuatu yang datang dari luar. Kalau sampai menimpa negara kita, risikonya sangat berat, yaitu mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, keselamatan segenap bangsa. Tapi kalau tantangan itu sesuatu yang menimbulkan atau membangkitkan kita untuk termotivasi, menggugah kemampuan kita untuk berbuat sesuatu, itu tantangan. Sedangkan hambatan itu adalah sesuatu yang datang dari dalam diri sendiri yang memiliki tujuan melemahkan, menghalangi kita untuk mencapai keinginan kita. Hambatan itu datangnya dari dalam diri kita sendiri dan melemahkan semangat kita supaya kita tidak bisa mewujudkan keinginan. Sedangkan gangguan adalah semua hal yang muncul dari luar yang memiliki sifat atau tujuan melemahkan, menghalangi yang tidak pasti ya. Gangguan, kalau hambatan itu agak terencana, terkonsep, tapi kalau gangguan itu munculnya secara tiba-tiba, tidak terencana. Jadi tolong dibedakan ancaman, tantangan, hambatan, gangguan. Nah, kita sekarang belajar tantangan. Maksudnya apa? Setelah menerima informasi ini, kalian diharapkan tumbuh kemampuan ya untuk mempertahankan NKRI. Nah, ancaman NKRI yang datang dari dalam negeri atau internal. 1. Pernah dengar istilah ini anak-anak? Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disingkat KKN. Ayo coba cari maknanya kata-kata tersebut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Artinya apa? Korupsi itu, kolusi, dan nepotisme. Ancaman berikutnya, narkoba, narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan aditif yang membahayakan generasi muda, terutama anak-anak yang saat ini sedang menjadi prioritas dari kepolisian untuk ditangani. Berikutnya ancamannya yaitu ideologi radikalisme, yaitu ideologi-ideologi yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Tantangan berikutnya yaitu adanya isu SARA. SARA itu kepanjangan dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Ini juga menjadi penghambat tantangan kita menjaga keutuhan negara. Ya, saya ulangi, SARA itu kepanjangan suku, agama, ras,
dan antar golongan. Berikutnya, konflik perbatasan, ya, pelanggaran wilayah, anak-anak, yang baru-baru ini kita mengalami masalah perbatasan antara Indonesia dengan Malaysia. Berikutnya antara negara kita, Indonesia, dengan Vietnam. Ini termasuk tantangan menjaga keutuhan NKRI. Tantangan berikutnya, gangguan keamanan maritim. Maritim itu sama dengan laut, berupa konflik perbatasan laut yang terjadi baru-baru ini adalah antara Cina dan Indonesia. Terus kemudian juga Indonesia dengan Vietnam. Ini juga terjadi permasalahan perbatasan laut. Nah, ini menjadi tantangan kita untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia. Berikutnya, anak-anak, penyelundupan senjata dan bahan peledak. Kepada siapa? Kepada kelompok-kelompok yang memberontak kepada negara. Ya, ini biasanya menerima senjata dari hasil selundupan. Ini juga tantangan menjaga keutuhan NKRI. Berikutnya, yang juga menjadi tantangan menjaga NKRI, masalah separatisme. Separatisme artinya gerakan untuk memisahkan diri dari negara Indonesia dan ingin mendirikan negara sendiri. Ini peta gerakan separatisme anak-anak mulai sejak Indonesia merdeka sampai saat ini. Ya, ini kalau dipetakan hampir merata ada separatisme di negara kita. Tujuannya apa? Ingin melepaskan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Ini tantangan. Berikutnya, tantangan juga untuk menjaga NKRI adalah mengawasi pulau-pulau kita yang terluar. Ya, pulau-pulau yang ada paling dekat dengan perbatasan itu rawan untuk diambil alih oleh negara lain. Nah, ini termasuk bagian dari tantangan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, ancaman lain berbentuk terorisme. Apa terorisme? Gerakan yang menakut-nakuti, ya, untuk supaya masyarakat takut, kemudian benci kepada negara, kemudian berdirilah negara yang digendaki oleh teroris. Nah, anak-anak, ini yang paling rawan dan kalian juga harus hati-hati karena kalian hidup di era digital, yaitu hoax. Hoax, anak-anak, sangat berbahaya, bisa mengadu domba golongan, bisa mengadu domba antar agama, bisa mengadu domba berbagai macam suku, sehingga bisa rawan menimbulkan perpecahan. Nah, kalian harus hati-hati dengan hoax. Sekarang, ancaman yang datang dari luar negeri, eksternal. Salah satu contoh yang sudah pernah terjadi, anak-anak, beberapa kebudayaan kita diaku milik negara lain, ya, reog, dan pernah lagi batik itu pernah diaku oleh negara lain. Kalau reog pernah diaku masa Malaysia, ya. Kemudian batik juga akan diakui oleh negara lain. Ada lagu-lagu tradisional juga diakui negara milik negara lain. Nah, ini juga tantangan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Berikutnya, ancaman di bidang pertahanan keamanan, yaitu apa, anak-anak? Banyak pesawat-pesawat luar
yang berterbangan di wilayah negara kita yang sewaktu-waktu bisa mengancam keutuhan negara kita. Ya. Yang lain dalam bentuk provokasi dari negara lain. Ada negara yang memprovokasi rakyat Indonesia untuk memberontak negaranya. Ini hati-hati. Ya, namanya provokasi, menghasut, ya, supaya kelompok itu berani menentang negaranya. Kemudian yang terakhir, bentuk tantangan kalian di bidang budaya, anak-anak, maraknya budaya-budaya asing yang tidak seleksi, tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan di negara kita. Kalian harus sangat hati-hati, apalagi kalian anak muda, ya, senang berbagai macam bentuk tarian. Perhatikanlah tari-tari yang betul-betul masih sesuai dengan budaya bangsa kita. Oke? Anak-anak, sebagai menutup, dalam rangka pendidikan karakter, anak-anak harus tahu sekarang di launching, ya, di launching artinya dikenalkan ada istilah pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila memiliki beberapa karakter, diantaranya adalah berpikir kritis. Nah, dalam rangka untuk membentuk kalian berpikir kritis, perhatikan pesan pahlawan Bung Karno ini. Ya, apa makna pesan ini? Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Coba kalian gunakan daya kritis kalian untuk merenungkan apa makna pesan Bung Karno ini. Saya ulangi, perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah. Ku ini siapa? Bung Karno, ya, dan kawan-kawan. Tapi perjuanganmu itu siapa? Kita yang sekarang hidup meneruskan perjuangannya. Ya, lebih sulit. Nah, di mana anak-anak lebih sulitnya? Yang menjadi musuh adalah dari bangsa kita sendiri. Oke? Sebagai terakhir, untuk mengetahui pemahaman kalian tentang materi pada pertemuan kali ini, coba kalian kerjakan, ada kuis tantangan menjaga NKRI. Silahkan buka link ini, masuk di Google Classroom kalian masing-masing, klik dan kerjakan sesuai dengan petunjuk. Akhir, terima kasih anak-anak. Semoga pertemuan kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Selamat berkarya untuk kemajuan bangsa. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!